Pemulasaran jenazah adalah proses perawatan jenazah yang mencakup dalam kegiatan memandikan, mengkafani sesuai kepercayaan yang dianut sebelum jenazah dibawa pulang ke rumah duka atau pemakaman jenazah. Tujuannya agar mayit dapat ditangani sesuai prosedur. Kematian menurut Islam adalah sebuah kepastian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan dan dalam keadaan bagaimana seseorang meninggal dunia. Hukum mengkafani jenazah atau mayat adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban bagi umat Islam lainnya. Fardu kifayah dalam merawat jenazah adalah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah orang yang meninggal di antara kalian dimandikan oleh orang-orang yang terpercaya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah yaitu: yang pertama, beragama Islam, baligh, berakal, atau sehat mental. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, mengetahui hukum memandikan jenazah. Dan yang terakhir adalah amanah dan mampu menutupi aib jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan yaitu: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Yang ketiga, jenazah tidak mati syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Yang kelima, jika bayi lahir sudah meninggal tidak wajib dimandikan. Hal yang perlu disiapkan saat memandikan jenazah yaitu: yang pertama, tempat memandikan jenazah. Yang kedua, ember untuk wadah air. Yang ketiga, air atau selang. Yang keempat, gayung. Yang kelima, kapas. Yang keenam, ketenbat. Yang ketujuh, kapur barus yang dihaluskan. Yang kedelapan, daun bidara atau jeruk purut. Yang kesembilan, kain penutup. Yang kesepuluh, handuk. Yang ke-11, sabun atau sampo. Yang ke-12, gunting atau jika dibutuhkan. Yang ke-13, masker. Yang ke-14, celemek digunakan agar kotoran jenazah tidak langsung mengenai badan. Dan yang terakhir adalah tong sampah. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah hendaknya memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu, bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya.
Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dahulu, lalu kiri masing-masing 3 kali. Yang kedelapan, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Yang kesembilan, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-10, bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Yang ke-11, siram dengan air kapur barus. Yang ke-12, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Nawaitul wudu'a li hadhil mayyiti
Yang ke-13, pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Yang ke-14, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Ke-15, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Yang ke-16, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafannya. Yang ke-17, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Mengafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walau hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yaitu: yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna untuk jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 2 lapis kain kafan, ditambah kerudung, baju kurung, dan kain. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Urutannya sebagai berikut: lembar 1 untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua sebagai kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurung, lembar keempat menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima menutup pinggul dan paha. Tata cara mengafani jenazah. Pertama, susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Lalu, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas.
Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. Yang keenam, pakaikan kerudung. Selanjutnya, ikatlah kaki jenazah. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang kedelapan, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan.
Syarat sah yang perlu dilakukan sebelum melakukan sholat jenazah. Yang pertama, sholat jenazah sama dengan sholat lain, yakni menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian, dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letakkan jenazah berada di sebelah kiblat orang yang menyolatkannya, kecuali kalau sholat dilakukan di dekat makamnya atau sholat gaib. Orang yang berhak mengurus jenazah. Yang pertama, orang yang diwasiatkan dengan syarat orang yang diwasiatkan bukan orang fasik atau ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin agama. Yang ketiga, orang tua dari jenazah tersebut. Yang keempat, anak-anak si jenazah ke bawah. Yang kelima, keluarga terdekat. Yang keenam, kaum muslimin. Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardun kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah i'tiq riqabana wa riqab hadhil maitati minan nar. I'tiq riqabana wa riqab hadhil maitati minan nar. I'tiq riqabana wa riqab hadhil maitati minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala hadhil maitati waj'al qabraha rawdatan minal jannah. ولا تجعل لها حفرة من النيران. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Semua manusia pasti akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun yang akan hidup kekal abadi. Kematian merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ajal tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Sesuai ajaran Islam, perlu diketahui, setiap orang Muslim menguburkan jenazah merupakan rangkaian akhir dari pengurusan jenazah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya, darinya atau tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Pada saat meletakkannya di liang lahat, disunahkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat.
Waktu menurunkan jenazah, Keliang Lahat hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillah wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah atau ajaran tuntunan Rasulullah. Di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Selanjutnya, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Selain itu, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Taburan pertama membaca Minha khalaqnakum, taburan kedua dengan membaca Wa fiha nu'idukum, taburan tanah terakhir membaca Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diberciki air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan atau dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal.